Halo teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, pada baik semua. Sebelumnya karena ini pertama kalinya kita bertemu di konseling kelompok saat ini, mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu dari saya sendiri. Nama saya Anis Dustria Ma'rifah. Nanti teman-teman bisa panggil saya Anis atau Bu Anis, Mbak Anis juga senyamannya teman-teman aja. Mungkin bisa lanjut dari teman sebelah sini. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Siti Hasanah, biasa dipanggil Siti. Saya dari jurusan Pendidikan Sosiologi. Namanya dengan Mbak Siti ya, dari jurusan Psikologi. Sosiologi. Ya. Lanjut. Oke, perkenalkan saya Dinda Dia Prameswari, biasa dipanggil Dinda, dari jurusan S1 Pendidikan Geografi. Namanya dengan Mbak Dinda. Ya. Lanjut. Oke, saya Nur Fitri Handayani, bisa dipanggil Raim dari Pendidikan Sosiologi. Oke, ini apakah teman-teman ini satu angkatan? Iya, kemungkinan ya sama Iya, kayaknya ya. Teman- Dilihat dari muka Iya, tuh. Semester berapa? Semester Saya semester Semester 6. enam. Oh, iya. Berarti apakah pernah atau udah sering ketemu? Kita tugas Oh, baru ini, baru di grup WhatsApp kemarin itu. Oh, Iya. berarti ini pertama kalinya ketemu ya? Iya. Gimana, udah kenal tadi dengan yang sebelah sini? Sudah. Iya. Udah saling kenalan ya? Iya. Terus sekarang kesibukannya teman-teman nih kan berkuliah ya, semester Iya. 6. Gimana sih perkuliahan saat ini? Berat. Ya. Iya, pasti tentunya Tugasnya banyak Sing. soalnya. Tugasnya banyak, Iya. udah mau akhir. perkuliahan. Iya, perkuliahan juga. Betul. Lagi minggu-minggu UAS ya, bener? Benar sekali. Berarti tambah banyak Iya. sekali tugas ya. Lagi Banyak pusing-pusingnya. tekanan. Iya. Tadi kejar deadline. Tekanannya dari mana-mana. Banyak pressure. Tapi udah banyak yang dikerjain. Ya, alhamdulillah Ya, sudah alhamdulillah. banyak. Teman-teman ini apakah udah pernah melakukan sesi konseling kelompok sebelumnya? Belum. pernah sih. Belum pernah ya. Ya, Karena first ini time. karena ini first time ya teman-teman juga untuk konseling kelompok di saat ini. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang konseling kelompok ini, di mana di sini saya sebagai konselornya, teman-teman di sini sebagai anggota kelompok dan juga sebagai konselingnya yang akan saling sharing juga tentang permasalahan dari teman-teman ataupun hal-hal yang ingin di-sharingkan di konseling saat ini. Di sini juga saya harapkan teman-teman menjaga kerahasiaan dari masing-masing, nanti dari ketika temannya bercerita, saya harapkan cukup untuk kita jaga di forum ini saja. Tentu juga ada kesukarelaan. Teman-teman secara sukarela kan ya datang ke sini, Iya, saya sekarang. Aman. karena ini juga teman-teman sudah bilang secara sukarela, jadi saya harapkan teman-teman bisa saling terbuka untuk menceritakan apa yang ingin diceritakan di sini. Di sesi ini juga ada batasan waktu ya teman-teman. Biasanya itu di satu sesi konseling, karena ini pertama kali kita bertemu, itu sekitar 25 sampai 30 menit. Apakah teman-teman habis ini ada kesibukan lain? Tidak ada. Iya. Tapi ini masih maksudnya masih agak longgar Mbak sampai waktu nugas. Oke. Lumayan. Karena teman-teman juga sudah menyetujuinya, jadi kita sepakati waktu selama 25 sampai 30 menit ke depan ya. Di sini juga saya izin membawa catatan ya teman-teman untuk kebutuhan pribadi saya sendiri. Mungkin dari sini teman-teman bisa menceritakan garis besar permasalahannya. Nanti setelah teman-teman menceritakan permasalahannya, kita akan pilih salah satu dari teman kita yang akan kita gali permasalahannya lebih dalam lagi. Mungkin bisa teman-teman dimulai nih. Siapa yang mau menceritakan permasalahan dari yang pertama? Oh Ya, iya, kalau boleh. gitu saya dulu yang cerita. Jadi kan di semester ini banyak tekanan tugas ya, apalagi kalau deadline-nya tuh sama-sama di akhir semua, pastinya berat lah gitu. Nah,
Oleh karena itu saya sering ngerasa stres gitu kalau ditekan dari berbagai sisi gitu. Ya. Apalagi sekarang juga udah semester akhir-akhir ya. berarti Iya, ya? jadi banyak dorongan suruh cepat lulus, cepat mengerjakan skripsinya begini Oh, gitu iya, ya. iya, berarti- Belum tugasnya lagi yang tadi itu. Berarti terkait stres akademik ya. Iya, betul. Oke, lanjut dari sini. Kalau aku sebenarnya kurang lebih sama sih kayak Mbak Dinda tadi permasalahannya ya terkait tugas juga. Kalau misalkan tugasnya itu deadline-nya menumpuk di misalkan kita dikasih tugas di minggu ini terus semua harus selesai di minggu ini, ya itu kadang bikin kita ibaratnya gupuh itu harus cepat-cepat, oh ini harus cepat-cepat diselesaikan. Nah itu kadang gimana ya kayak berpengaruh juga ke pemikiran kita. Kalau dikasih tugas kayak gitu kan kita ngerjainnya jadi Nggak maksimal. terbebani. Iya. Terus apalagi tugasnya kan ya lumayan banyak di semester ini kan, jadi kalau mau ngerjain ya nggak ya maksimal tapi ya masih kurang gitu. Jadi kalau Mbak Siti sendiri ngerjain tugasnya sudah semaksimal, cuma pasti ada yang bagian yang masih kurang ya Mbak Siti. Oke, lanjut. Kalau aku sih lebih karena banyak tugas ya mungkin sama kayak mereka, cuman bedanya kalau aku gampang bosen aja sih kalau ngerjain tugas kan. Kadang sering loncat-loncat tugas, kayak ini belum selesai ganti ke tugas selanjutnya. Kalau nggak gitu kadang tuh ganti-ganti tempat, gimana caranya aku bisa nugas gitu aja sih. Oke, berarti lebih ke apa tadi, bosen terkait ngerjain tugas ya. Oke, dari karena teman-teman juga udah menceritakan permasalahannya ini secara garis besar. Menurut teman-teman kira-kira siapa permasalahan yang harus kita bahas lebih detail lagi nih? Kayaknya dia sih. Ya, kayaknya Punya Siti boleh deh. Oke, kalau dari Mbak Siti sendiri gimana, bersedia untuk menceritakan permasalahannya? Ya, saya bersedia menceritakan permasalahan yang saya alami. Oke, karena Mbak Siti juga udah bersedia nih, Mbak Siti bisa menceritakan lebih detail kenapa sih dalam permasalahan tuh ada apa kayak gitu. Ya jadi permasalahan yang aku hadapi akhir-akhir ini sih selama ngerjain tugas ya. Karena kan udah semester 6. Nah, semester kemarin kan kita magang ya. Magang itu kan tugasnya ibaratnya nggak seberat semester ini yang kita harus menyelesaikan semua mata kuliah. Nah, kalau kemarin kan kita cuma dibobotkan untuk mengerjakan ya minimal 3 sampai 4 tanggungan lah yang harus kita kerjakan. Sedangkan di semester ini kita harus mengerjakan 9 mata kuliah dan di mana deadline-nya itu bebarengan semua ya. Mungkin beberapa ada yang nggak bebarengan itu. Jadi saya sih utamanya itu tertekan kalau misalkan pengerjaannya ini harus selesai di 1 minggu yang sama. Apalagi biasanya kan dosen itu harus minta kita tugasnya disubmit kayak gitu. Itu tuh sebenarnya kalau kita ngerjainnya nggak maksimal, jadi kita yang terbebani kalau misalnya pengerjaannya ini tidak sesuai atau apa ya kriteria untuk memenuhi submitnya ini kurang baik kan ya kebawa pikiran juga. Nah itu juga mempressure diriku sih. Terus juga kalau misalkan penugasannya itu kelompok, kadang-kala itu kelompok-kelompok itu kalau misalkan pas waktu pengerjaan itu biasanya ada yang hilang. Jadi kalau misalkan mau ngerjain tugas kalau kelompoknya salah satunya ada yang hilang, ini kan gimana ya, tanggung jawab dia itu ikut kita kerjakan juga gitu. Jadi itu sedikit kurang lebih permasalahan yang aku alami sih, tapi untuk yang lainnya Oke, dari pesan Mbak Siti tadi, awalnya Mbak Siti mulai sadar kayak, aku kayaknya apa ya, kalau ngerjain tugas sampai kayak gara sering banyak tugas yang mepet deadline, baru kayak sadar kayak, aduh kayaknya berat banget ya, kayak mulai sadar ini terasa berat itu dari kapan Mbak? Waktu pokoknya kalau kita dikasih tugas yang awal-awal semester kan itu kan masih dikasih kayak ibaratnya aba-aba. Ini nanti akhir perkuliahan kamu dikasih tugas akhir. Nah itu nanti kan kita masih mikir nanti tema akhirnya apa ya buat tugas ini. Nanti kan itu kebawa dari awal tuh pasti kebawa, pasti kan untuk tugas akhirnya kita pasti mencoba untuk memberikan yang terbaik, yang maksimal gitu. Akhirnya itu nanti ke pressure ke
aku kepemikiranku, jadinya akhirnya pas mengerjakan tugas itu masih mepet deadline 2 atau 1 hari itu baru dikerjain. Karena kalau pas itu kadang itu apa ya, pemikiran itu ada aja idenya. Kalau di sebelum-sebelumnya harusnya kan, kalau sebelum-sebelumnya kan karena kita biasanya kumpul sama teman atau diskusi sama teman di kuliah, pasti ketemu ya kayak ide-ide baru. Nah itu justru kadang ada tapi nggak langsung dieksekusi, kadang tunggu dulu deh nanti gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dari tekanan itu sendiri itu sebenarnya dari awal misalnya perkuliahan itu sudah kayak oh udah diberitahu nih tugas akhirnya apa, jadi itu udah dari awal tuh kayak udah mikir nanti tugas akhir kayak gimana gitu ya. Oke, lalu untuk dari permasalahannya Mbak yang sangat kompleks sekali ya sepertinya tadi ya. Terus Iya. sekarang keinginannya Mbak sendiri pengennya kayak gimana sih? Ya pengennya sih aku ya, secara aku itu pengennya kalau sebenarnya udah memotivasi diri sendiri sih kalau ngerjain tugas dengan mepet, meskipun dari awal itu udah ada tekanan ya tugasnya kayak gitu. Sebenarnya aku juga nyadarin sih kalau misalkan aku itu orangnya dalam apa ya, ibaratnya kognitif ya, pemikiran gitu tuh kurang ya stabil di tengah-tengah gitulah. Jadinya kalau ngerjainnya apa ya, santai kayak dianggap nanti deh kayak gitu tuh terlalu mengentengkan tuh ya, kayak itu tadi kerjanya mepet terus hasilnya kurang maksimal. Oke, jadi dari keinginannya dari Mbak Siti sendiri, dia tuh pingin ya kalau bisa jangan sampai mepet deadline lah, karena hasilnya juga kurang maksimal seperti diharapkan oleh Mbak Siti sendiri. Lalu untuk sekarang ketika dihadapkan dengan tugas banyak yang Mbak Siti lakukan tuh sekarang tuh bagaimana? Biasanya saya nyoba tanya temen, Mbak ini maksudnya gimana sih? Kadang-kala juga nyoba diskusi sama dosen, ini caranya untuk menyelesaikan saya ini, permasalahan saya ini kayak gimana gitu. Coba diskusi sih, beberapa kali coba diskusi ke dosen. Terus kadang kalau misalkan ya ibaratnya mengerjakan itu kan karena saya mepet atau sebelumnya terlalu nenteng, itu biasanya ya peralihannya itu kadang waktu suntuk tugas ya saya coba cari inspirasi ya, kadang nonton YouTube gitu biar dapat ide gitu. Saya mikirnya gitu, dapat ide. Terus dari dosen itu kadang nyaraninnya ya baca. Ya saya sendiri kalau membaca tulisan yang sebanyak itu kadang itu bosen. Nah biasanya ya dengan cara tanya ke teman sih. Ya meskipun gak banyak yang aku tanyain, tapi berusaha tanya ke teman ini maksudnya kayak gimana sih, tolong jelasin gitu. Berarti lebih seringnya diskusi sama teman juga ya, sharing-sharing gitu juga ya. Sharing. Oke teman-teman, dari Mbak Siti tadi udah menceritakan tentang keinginannya bagaimana, tapi sekarang yang udah dilakuin Mbak Siti itu bagaimana? Apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Belum ada sih. Kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin mau di-sharing tentang pengalamannya, apakah ada yang mau membagi pengalamannya? Ini kalau permasalahan apa ya, yaitu di awalnya kerjain nanti dulu, terus akhirnya baru dikerjain pas mepet deadline, itu kan apa ya, pasti di akhir tuh kerasa banget emang apa kayak akhirnya semuanya numpuk lah di akhir itu, jadinya kayak berat sendiri ya, sering pernah itu akhirnya ya itu tadi stres. Berarti kurang lebih sama ya, seperti Iya. juga ya. udah kayak kebiasaan umum gak sih kayak gitu. Ya, padahal di awal sudah dikasih notes, ini tugas akhirnya kayak begini. Nah itu pasti tetap aja nanti dikerjainnya Di akhir ya deket deadline gitu. Ya biasa yang dikerjain yang di awal-awal, kalau misalkan ini yang penting dulu deh dikerjain dulu, misalkan bukan tugas akhir, kayak misalkan biasanya kan di pertemuan kan kita pasti Iya, disuruh pada ada presentasi, tugas, nah itu yang kita utamain dulu karena Iya. Lebih urgent. ya tugas akhirnya jadi kesampingin, padahal kita Iya. udah tahu kalau nanti Yang tugas akhir itu yang paling berat gitu. kan gitu. Berarti kurang lebih teman-teman juga merasakan hal yang sama, Iya, juga betul. kurang lebih sama juga ya dilakuin ya. Iya. Kalau dari teman-teman
Berarti kalau misalnya dari tugas-tugas itu apakah juga sama ya, dari awal udah dikasih tahu pas di akhir, di awal udah dikasih tahu tugas akhirnya seperti apa? Itu biasanya teman-teman juga apakah udah ngerjain duluan atau kayak tunggu waktunya pas di akhir aja baru ngerjainnya? Tergantung mood sih. Ya balik lagi karena aku bosenan kan, jadi tergantung moodnya aja. Ya kalau aku sih ya itu tadi apa namanya kayak nanti dulu dan biasanya tuh kalau dikerjain mepet deadline itu baru semua inspirasinya tuh muncul, jadinya ya dikerjainnya mepet lah, yang sekarang tar dulu gitu. Iya, yang urgent dulu yang kita utamakan. Biasanya itu kan karena apa ya? Ya bukannya bahasa Jawanya nyenteng nih, bukan nyenteng nih sih sebenarnya. Mengembangkan. Iya, Tapi kita kadang di awal itu udah ketemu ide, oh iya nanti buat tugas saya seperti ini. Iya. Tapi proses eksekusiannya itu kadang nanti dulu deh, Iya, kayak gitu. Kadang nunggu mood, kadang nunggu waktu. Iya gitu. Jadi menyesuaikan dengan keinginan kita juga ya berarti. Iya. Oke, sekarang kita mengevaluasi nih dari tadi tentang perilakunya Mbak Siti yang sering menanyakan tentang tugas-tugas ke dosen atau sering sharing sesama teman. Ada juga mencari inspirasi dengan menonton YouTube, atau dosen tadi juga ada menyarankan untuk sering membaca jurnal. Jika dari Mbak Siti sendiri, apakah itu berdampak baik untuk Mbak Siti sendiri? Kalau dari aku ya, secara keseluruhan apa yang aku lakukan, diskusi dengan dosen, terus sharing dengan teman, coba cari inspirasi dengan nonton YouTube, sedikit kurang lebihnya sih ya paling banyak itu pasti mengimpact ke aku sih, impact baik gitu. Jadi secara pengerjaan tugas ya lumayan saya mendapatkan inspirasi, meskipun kadang secara pemahaman apa yang disampaikan oleh teman, apa yang disampaikan oleh dosen itu kadang aku menerimanya sih kayak sedikit lama, kayak ya loading lama lah. Kadang itu apa ya, ini yang dimaksud dosen dengan yang aku terima ini sama nggak ya gitu. Kadang aku yang kurang memvalidasi ke dosennya atau ke teman gitu. Jadi ya kurang lebih apa yang disampaikan sama teman-temanku itu ya jadi sudut pandang baru aku sih. Terus jadi dari dosen juga apa yang disampaikan ke aku itu ya kurang lebih jadi pemahaman baru buat aku. Jadi kalau aku ngerjain tugas nggak stuck dari pendapatku aja, tapi dari berbagai, misal dari temanku itu tadi pendapatnya seperti itu, terus dari dosen kayak gini. Jadi secara pengerjaan ya lumayan sangat membantu aku sih. Nah kan kalau dari dosen itu kebanyakan beliaunya itu menyarankan aku untuk membaca jurnal. Iya. Nah sedangkan aku itu kalau baca jurnal yang isinya semua tulisan itu pasti bosen. Jadi jenuh juga. Kayak gimana ya caranya supaya gak jenuh itu, aku mengatasinya ya paling apa yang aku baca sedikit gini, nanti coba divalidasi ke teman, ini maksudnya gimana sih, biar diskusi ngobrolnya itu ya meskipun ngobrol nanti kan hasil dari obrolan itu nanti dituangkan ke tulisanku. Jadi itu sih biasanya kalau dari dosen ya, meskipun solusinya seperti, tapi semua dosen pasti solusinya akan seperti itu, kamu baca banyak membaca. Sedangkan apa yang kita baca itu semua isinya kan tulis semua. Kita pas baca itu ya bosen, suntuk, ini gimana ya kalau baca sendiri tuh ini proses pembacaannya kan kalau nggak ada yang di samping buat ngejelasin ini maksudnya gimana kan bingung sendiri dengan maksudnya. Susah mau cari di internet, ini kata-katanya terlalu baku, nanti benernya gimana ya, kayak gitu sih. Jadi kurang lebih itu tuh sebenarnya berdampak baik sekali ya ke dalam Mbak Siti sendiri. Cuma di satu sisi ada tentang kayak solusi dari dosen tuh kayak baca jurnal. Ya terlalu mungkin itu ibarat kalau kita baca jurnal kan itu tulisan semua ya, juga terkesan jadi kayak udah jenuh, bosen juga, biasa juga sampai mengantuk apa juga kayak itu. Betul sekali. Karena isinya semua tulisan, jadi gampang bikin cepat ngantuk, bosen, bingung cara ngatasinnya gimana. Oke, dari teman-teman gimana nih setelah dengar dari ceritanya Mbak Siti?
relate sih ya. Ya bener, apalagi kalau yang itu bener ya, mungkin kalau kita diskusi sama temen, sama dosen gitu, bener menambah sudut pandang, apalagi dengan disarankan untuk membaca, impactnya juga bener. Tapi ya kalau misalnya untuk kita kan juga mengerjakan tugas ya, disuruh baca-baca banyak jurnal gitu untuk tugasnya, itu kan apa ya, jurnal itu kan bahasanya udah sebenarnya tinggi banget. Kadang tuh kayak mendalami penelitian di satu jurnal aja udah berat banget gitu kan. Nah, apalagi kalau disuruh banyak itu kadang ya jenuh banget gitu. Apalagi dosen kadang kan ngasihnya ya kalau bisa baca lebih dari 10 gitu ya. Apalagi disuruh baca jurnal internasional kan. Ada jurnal aja kita menyelesaikannya itu ya lama gitu loh. Masalahnya tuh kan kalau jurnal kan nggak bisa asal baca gitu kan, jadi kita harus tahu intisari dari penelitiannya tuh apa gitu. Iya sih. Apalagi kita juga harus cari tahu apakah ini sesuai dengan yang pingin kita cari ya. Iya. Kalau nggak cocok kan mau nggak mau cari lagi, mulai dari nol lagi. Aduh. Relate sekali sama teman-teman berarti ya. Betul. Itu juga udah seangkatan, udah semester 6. Aduh. Ya seperjuangan lagi. Oke, dari evaluasi tadi dari pelakunya Mbak Siti sendiri, sebenarnya kurang lebih sudah sangat bagus sekali. Cuma mungkin yang tadi yang saat membaca jurnal itu bisa kita ganti atau bisa kita rubah lain ya Mbak. Oke, dari teman-teman, ketika teman-teman menghadapi hal yang sama seperti yang Mbak Siti lakukan, apakah teman-teman sudah memiliki alternatif lain untuk menghilangkan apa tadi ya, ada tekanan terkait stres akademik tadi. Apakah teman-teman ada alternatif lain atau ada mungkin rencana lain yang ingin teman-teman terapkan? Ada sih. Ada. Ya. Kalau mungkin dari aku sendiri Ya. gitu ya, mungkin ada juga salah satu sisi yang sama kayak Mbak Siti gitu, nonton YouTube pasti buat mencari hiburan lah gitu ya. Cuma kadang pun nonton YouTube tuh apa ya, kan kita udah ngerjain tugas udah di depan laptop, nah kita tambah depan YouTube itu kan kayak menambah screen time gitu kan. Sebenarnya pun kalau YouTube kan videonya panjang-panjang, nah tapi ya apa ya, kayak mata kan juga capek nata laptop terus gitu. Nah biasanya tuh saya kalau udah stres gitu, saya pergi keluar, pokoknya cari udara segar gitu, harus jalan-jalan atau gak gitu duduk memandangi langit malam sambil melamun gitu. Ya Refreshing ya Mbak. ya, pokoknya refreshing itu biar apa ya, kayak otak tuh kalau diterpa udara segar tuh balik Lebih seger. Iya, lebih segar lagi. Nah, ntar balik bisa lebih jernih gitu pikirannya. Terus sama satu lagi tuh kalau saya jajan. Pokoknya makan jadinya ntar stresnya hilang gitu. Apalagi kalau jajan apa ya, kayak jajanan yang disukai gitu kan pasti menambah mood gitu ya kan, memperbaiki mood biar nanti pas balik menghadapi tugas-tugas ini tuh ya dengan energi yang full lagi gitu. Oke, mungkin dari Mbak ada yang mau katakan? Kalau aku mungkin sama ya kayak yang diomongin Dinda, cuman kalau aku ada sedikit tambahan, mau nggak mau satu-satunya cara untuk meringankan beban kamu tuh dari awal kamu harus mencicil. Minimal kalau nggak ngerjain ya udah tahu arahnya mau kemana, terus mau neliti yang kayak gimana gitu. Terus yang kedua, kamu harus nentuin posisi ternyamanmu tuh di mana kalau ngerjain tugas. Itu menurut aku tuh penting banget. Karena kalau misal udah dapet posisi yang enak, udah dapet spot favorit kamu, apa ya, keinginan buat nugas tuh jadi lebih tinggi gitu loh. Dimanapun sih, yang penting ya cocok aja buat nugas gitu. Terus pastikan juga itu nggak mengganggu waktu tidur kamu, karena kalau misal dengan kamu nugas mengorbankan waktu tidur kamu, itu otomatis waktu buat lainnya tuh makin mundur. Jadi
jadwalnya kamu jadi makin berantakan dan itu nggak baik buat kesehatan juga pastinya. Siap. Teman-teman sepertinya juga sangat excited sekali. Iya, soalnya apa ya, kayak permasalahannya sangat universal Iya. ya, relate buat kita yang sama-sama menghadapi. Iya. Oke, lanjut ke Mbak Siti. Setelah mendengar dari teman-teman cerita teman-teman juga apa ya, tindakan teman-teman untuk menghilangkan stres akademik tadi, juga untuk supaya ngerjain gak mepet deadline, teman-teman juga udah ada sekali banyak alternatif seperti yang tadi juga nonton YouTube juga untuk mencari referensi juga bisa ada kok dari bisa dengan jajan atau cari pokoknya supaya iya untuk menghirup udara segar juga. Ada juga mencari posisi yang nyaman, yang sesuai pokoknya yang enak buat ngerjain tugas. Ada juga pokoknya tidak mengganggu jam tidur. Itu ya, kesehatan tuh penting ya teman-teman. Balik lagi ke situ. Kalau dari Mbak Siti sendiri gimana? Apa yang mau dilakukan untuk kedepannya untuk mewujudkan keinginannya Mbak Siti tadi? Mungkin kalau dari aku, saran-saran dari solusi-solusi yang diterapkan oleh teman-teman mungkin kedepannya akan aku terapkan. Nah kemudian juga aku mungkin akan membuat apa ya, jadwal penugasan kayak rincian kedepannya ketika menghadapi penugasan-penugasan di semester depan. Mungkin di apa ya, kayak ditata penjadwalannya itu supaya nanti Semangat. Lebih struktur gitu ya. struktur ke depannya itu mau ngerjain apa sih nanti, biar nggak di akhir itu tugasnya numpuk banyak gitu ya. Mungkin kayak gitu sih dari teman-teman juga aku jadikan solusi untuk aku, dan aku coba buat jadwal yang terstruktur untuk kedepannya bisa dilakukan di semester selanjutnya. Oke, baik sekali ya dari Mbak Siti itu akan membuat jadwal, mungkin bisa kayak to-do list juga bisa ya Mbak. Oke, dari sini Mbak Siti juga pengen mencoba juga dari solusi dari teman-teman ya. Dari sebenarnya dari kita akan menelaah ini, misalnya jika Mbak Siti menerapkan jadwal, membuat jadwal ini emang manfaatnya itu sangat banyak ya. Bisa kita jadi tahu nih misalnya hari ini kita mau ngerjain apa, jadi kayak tugas-tugasnya tuh runtut, deadline-nya juga pas gitu loh waktunya buat ngerjain tugas tuh juga bisa terlaksana dengan baik. Cuma ada juga dampak negatifnya pasti. Kita kan nggak tahu ya gimana, apakah ini benar-benar akan kita konsisten atau tidak. Itu biasanya jika kita tidak konsisten atau mungkin ada satu hal yang tidak terlewat setelah kita biasanya melakukan jadwal tersebut, itu pasti nanti kita jadi kayak belakang-belakang itu jadi biasanya berantakan. Nah seperti itu biasanya dampaknya. Dampak kalau dari teman-teman juga tadi yang misalnya nonton YouTube itu juga emang bisa apa ya, kita kan juga lihat animasi atau apa, jadi biar otak nggak jenuh dengan tulisan. Cuma dari dampak negatifnya pasti ngaruh lagi ke mata. Kita kan kayak lelah melihat layar ya, apalagi juga ada godaan-godaan lain nih kalau buka YouTube kan ada kok ini kayak seru nonton lain, itu juga. Kalau juga nyemil tuh juga sebenarnya itu juga bisa dijadikan solusi, apalagi jika kita perut kita kenyang atau udah full energi lah ibarat ya, itu juga bisa menambah semangat mengerjakan tugas. Cuma di satu sisi biasanya kalau kita terlalu kenyang atau terlalu penuh nanti ngantuk. Ya, ada juga yang ini mencari udara segar. Kalau ini lebih ke positif sih Mbak, jadi kayak buat refreshing aja supaya kita nggak jenuh. Bisa juga mencari mungkin nanti ada inspirasi lain ya. Ketika juga ini pindah posisi, mungkin bisa menyesuaikan dari mungkin gaya belajarnya dari Mbak Siti sendiri seperti apa kayak gitu. Dan yang penting juga menjaga kesehatan itu penting sekali ya teman-teman. Sudah semester 6, kesehatan itu sangat penting sekali. Ya betul. Oke, dari setelah saya juga memberitahukan ini dampaknya nanti apakah itu baik atau buruk penambahan Mbak Siti, kira-kira yang paling bisa Mbak Siti lakukan untuk saat ini dari rencana-rencana tadi itu yang mana?
buat plan itu tadi yang Iya. tulis itu tadi, mungkin dengan mencari udara segar sama pindah posisi juga. Kalau kita dapat energi, misalkan pas nyari udara segar itu energinya semua positif, pasti kan semangat untuk tugasnya semakin tinggi. Pindah tempat mungkin ya tempat yang tidak terlalu apa ya ramai kayak di kafe-kafe gitu, ya mungkin bisa jadi support untuk tugas sih. Oke, karena juga udah memilih ini berarti 3 ya Mbak, 3 alternatif ini. Saya harapkan Mbak Siti bisa konsisten menjalaninya ya teman-teman. Teman-teman juga bisa juga melakukan hal itu ya teman-teman, supaya ya karena tadi juga kurang lebih teman-teman sama ya orang ngerjain tugas mepet deadline kayak gitu. Dia pertama saya harapkan dan Mbak Siti sendiri bisa menerapkannya, teman-teman juga boleh juga untuk menerapkannya. Nanti di saat kita pertemuan yang akan datang kita akan bahas gimana sih apakah itu sudah mencapai untuk keinginannya Mbak Siti sendiri. Oke teman-teman, mungkin untuk konseling kita saat ini kita cukupkan ya untuk sekarang. Saya mau nanya nih dari Mbak Siti sendiri, gimana perasaannya setelah bercerita hari ini? Rasanya lebih plong, jadi dapat saran-saran dan masukan dari konselornya dan Ya. juga dari teman-teman yang lainnya, jadi lebih bisa Lega. ada teman curhat. Iya. Oke, kalau dari teman-teman sendiri? Kalau dari aku itu sih maksudnya bisa nambah inspirasi baru kayak Mbak Siti buat to-do list biar nggak ngerjain mepet deadline. Iya. Sama kalau Mbak arahin apa pindah posisi gitu kan apa ya bisa kita terapkan juga karena permasalahannya masih sama gitu. Oke, Apa sih? Seru. karena teman-teman juga kurang lebih sudah mendapatkan banyak sekali manfaat dari kita konseling saat ini. Mungkin kita cukupkan ya untuk konseling saat ini. Nanti kita akan bahas mungkin permasalahan dari teman-teman yang lain yang belum sempat kita bahas di konseling kita saat ini. Mungkin sekian dari konseling saat ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman sudah hadir di konseling kita saat ini. Oke, silahkan beraktivitas kembali teman-teman. Terima Terima kasih. Ya, terima kasih juga.